Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Adam Madafkia dengan NIM 24059145. Saya dari kelompok 1. Izinkan kami mempresentasikan final project kami secara online, Bu, karena kami lagi berada di kampung halaman masing-masing. Baik, langsung saja. Tujuan penelitian yang pertama itu menganalisis dinamika kelompok formal dan informal. Nah, kami mengambil kelompok formal itu Duta Pujangga Kota Bukit Tinggi, Bu. Dan kelompok informalnya itu Pramuka. Yang kedua itu mempelajari perilaku organisasi melalui studi kasus perusahaan. Yang ketiga, menyimpulkan pentingnya kepemimpinan, komunikasi, dan budaya organisasi. Nah, langsung saja masuk ke kelompok formal. Kelompok formal yang kami ambil itu Duta Bujangga di Kota Bukit Tinggi. Nah, Duta Bujangga di Kota Bukit Tinggi ini diselenggarakan atau dibuat oleh Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi yang diselenggarakan tiap tahunnya. Duta Bujangga di Kota Bukit Tinggi ini dibentuk untuk mempromosikan wisatawan atau kuliner yang berada di Kota Bukit Tinggi kepada para wisatawan asing maupun lokal. Baik, cara pemilihan Duta Bujangga di Kota Bukit Tinggi ini yaitu melalui tahap bertahap. Yang pertama itu pastinya tahap pendaftaran, terus yang kedua ujian tulis, yang ketiga itu wawancara, penampilan bakat, dan masuk ke tahap selanjutnya. Tugasnya itu mempromosikan budaya dan pariwisata. Selanjutnya struktur formal. Struktur formal itu seleksi ketat, komunikasi formal dan profesional, dan kepemimpinan delegatif fair dinas. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Quenisha Felicia dengan NIM 24059040. Oke, kita akan membahas dinamika kelompok informal. Berbeda dengan kelompok formal yang terstruktur, kelompok informal ini seperti pramuka air noman tawar sesuai yang ada di PPT kami, yaitu memiliki beberapa karakteristik dalam dinamikanya. Yang pertama ada tahapan pembentukan alami. Kelompok ini terbentuk secara sukarela di SMP, menunjukkan tahapan pembentukan yang alami tanpa adanya struktur yang dipaksa dari atasan. Selanjutnya ada hambatan komunikasi diatasi dengan diskusi langsung. Ketika ada hambatan dalam komunikasi, mereka cenderung mengatasinya dengan diskusi langsung, mencerminkan keterbukaan dan keakraban antar anggota. Selanjutnya ada perbedaan diselesaikan melalui kompromi bersama. Perbedaan pendapat atau pandangan diselesaikan melalui kompromi bersama, menekankan pada semangat kebersamaan dan musyawarah. Kekompakan terbangun dari pengalaman lapangan. Kekompakan kelompok ini terbangun dari pengalaman lapangan dan kegiatan bersama yang memperkuat ikatan emosional dan rasa saling percaya. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok informal memiliki cara tersendiri dalam membangun hubungan dan menyelesaikan masalah, yang sering kali didasarkan pada kedekatan personal dan pengalaman bersama. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjut oleh anggota kelompok saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Egi Ratulisa dengan NIM 24059004. Saya akan membacakan materi tentang analisis organisasi PT Nestle Indonesia. Struktur organisasi PT Nestle Indonesia menerapkan struktur organisasi hierarkis fungsional, terdiri dari beberapa divisi seperti produksi, pemasaran, keuangan, SDM, dan legal. Setiap divisi dipimpin oleh seorang manajer dan bertanggung jawab pada direktur atau general manager. Desain organisasi Nestle cenderung terpusat namun adaptif, mengikuti prinsip desentralis decision making. Artinya, tiap unit bisnis punya fleksibilitas mengambil keputusan operasional. Fokus pada customer centric
Artinya, mendesain produk dan strategis berdasarkan kebutuhan konsumen lokal. Struktur ini mendukung efisiensi global, tapi tetap bisa adaptif dengan kondisi pasar lokal Indonesia. Yang menentukan atau mempengaruhi budaya organisasi adalah yang pertama, nilai global Nestle, respect, integrity, collaboration, and excellence. Yang kedua ialah budaya dipengaruhi oleh prinsip creating share value, menciptakan manfaat bersama untuk perusahaan dan masyarakat. Yang ketiga, kepemimpinan dari TOP manajemen serta pendekatan internal HR atau training employee engagement juga sangat mempengaruhi budaya perusahaan. Pengaruh budaya nasional dan lokal, Nestle Indonesia sangat menyesuaikan budaya kerjanya dengan nilai-nilai lokal, seperti kekeluargaan, gotong royong, dan komunikasi yang santun. Produksi Nestle juga disesuaikan dengan budaya konsumsi lokal seperti Milo, Denkau, dan Menggi sesuai dengan selera Indonesia. Perusahaan menghargai keberagaman budaya daerah dan menerapkannya dalam komunikasi internal dan CSR. Baik, izinkan saya melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Putri Yusni dengan NIM 24059007 bab 3 penutup. Kesimpulan, laporan ini telah membahas secara mendalam mengenai analisis kelompok formal, kelompok informal, serta organisasi perusahaan dalam konteks dunia nyata. Melalui kajian terhadap kelompok duta bujangga di Kota Bukit Tinggi atau Bujangga Kota Bukit Tinggi sebagai contoh kelompok formal, kita dapat melihat bagaimana struktur organisasi, kepemimpinan, komunikasi, serta proses pembentukan kelompok berperan dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Di sisi lain, kelompok Pramuka Air Numan Tawar SMPN 33 Kaur Bengkulu Selatan menunjukkan dinamika kelompok informal yang kuat dalam membangun kerjasama dan solidaritas sosial secara alami melalui aktivitas bersama dan ikatan emosional antar anggota. Sementara itu, melalui analisis terhadap PT Nestle Indonesia, dapat dipahami bahwa perusahaan multinasional membutuhkan struktur dan desain organisasi yang kompleks namun fleksibel, serta budaya organisasi yang mampu menjawab tantangan global maupun lokal. Pentingnya nilai integritas, inovasi, dan keberlanjutan menjadi fondasi yang memengaruhi seluruh aspek operasional perusahaan. Dengan memahami ketiga konteks tersebut, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang pentingnya perilaku kelompok dan manajemen organisasi dalam dunia nyata, baik dalam lingkup sosial, pendidikan, maupun profesional. Segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.